Halo, balik lagi bersama kita di pojok omon-omon. Ngomong-ngomong sambil mojok, ini ya kedatangan cewek cantik. Tapi buas kayak buas. buas kayak buas ya kan? Buas. Ya, kita lagi ngobrol. Sekarang kedatangan Nopi Bule. Ada Bang Palti. Net deh. Nah, kalau ini kan udah tahu ya pasti ya kan, cewek Kanopi Bule ya kan, sama gua enggak. Apa nih yang Ntar dulu. Apaan? Ini kedatangan Kanovi ini kan ini sudah yang keempat kali ya. Ya. Kita udah 3 kali berusaha mengundang Kak Novi Bule. Susah ya? Susah karena mungkin dia Ratingnya bule. Oh Kalau ngundang iya. bule memang agak susah. Visanya keluar. Kok gua muda? Lo kan mukanya bule tapi nama lu nggak bule. Dia iya. namanya Novi Dia Bule. mentalnya bule ya? Iya. Jadi Susah. harus warga negara asing memang agak susah ya. Naturalisasi dulu berarti ya. Ya. Ahmad Dhani. Nah, ini nih karena Kak Novi ini kan termasuk yang vokal soal isu yang hangat, yang baru saja ya kita kalau dibilang ya sedang berduka juga gini ya. Ya. Ini tadi saya sampai agak emosi gitu kalau posting. Kenapa? Karena saya bilang ini negara tolol. Kenapa? Karena Berat. masa bisa ya dalam satu penganugerahan pahlawan nasional ada penjahat, ada korbannya. Nah, ini jadi bingung siapa sebenarnya pahlawannya. Nah, gimana nih? Pahlawannya yang memberikan gelar Boh, dengan mental pengecut dan pecundang. Gila. yang namanya Gua udah inilah pokoknya gua. Ya terutama sih Menteri Kebudayaan yang paling tolol. Iya. Dia bilang sudah melakukan pembuktian dan penyelidikan. Ya. Sementara silakan cari dari segala macam sumber, itu udah jelas negara tidak pernah sama sekali loh gitu melakukan penyelidikan dan pembuktian karena almarhum Soeharto itu keburu sakit. Jadi tidak ada. Jadi pernyataan si Fadlizon yang mengatakan sudah dilakukan pembuktian dan penyelidikan, bullshit lo Fadlizon. Buset. Buset. Gitu. Itu gimana maksudnya? Ini kan ada 2 tokoh yang jadi pahlawan nasional, ya kan? Satu namanya Soeharto, kita sebut aja lah inisialnya Soeharto, ya kan? Sampurna. HM Soeharto. Ya. Yang kedua Marsina. Masa pakai inisial untuk the point aja lah. Ya itu inisial Marsina. Oh iya. Gimana? Iya sih. Marsina namanya memang. Ini tuh emang blunder banget sih. Iya. Blunder itu. Iya gitu loh. Berarti ya kalau dua-duanya pahlawan, kalau dalam satu film Ya. penjahatnya siapa? Atau bisa juga Soeharto dan Marsina penjahatnya, pelakunya. Karena ya dapat gelar dalam waktu bersamaan di eranya yang sama. Dan gue juga mau nambahin berarti waktu 98 terjadi reformasi di mana Soeharto ditumbangkan, berarti yang penjahatnya itu para mahasiswa dan rakyat dong. Nah, itu. Itu logikanya kalau apa? Jadi yang goblok sebenarnya siapa ya? Kalau ngaco. Pemimpinnya apa anak buahnya? Oh iya kan ada peribahasa bang. Tidak ada anak buah yang goblok kecuali pemimpinnya yang goblok. Wah, jelas. Gimana Clear. nih yang gue Apa? Gua takut nih sama dia nih. Padahal tadi gua mau ya PDKT dikit, tapi ngelihat ngegas begini gua berat. Siapin mental dulu ya. Mental gua kuat. Soeharto itu banyak loh memberikan jasad ke masyarakat kita. jasa atau jasad mana nih? Jasad. Jasad pakai D. Mayat dong, Jasad. mayat. Salah denger lu. Nih kuping gua masih bener. Iya. Cewek. Jangan dimarahin. Duh, gua takut Udah nih. Jadi Soeharto itu banyak melahirkan mayat-mayat. Udah to the point. Iya, itu dia. Pakai D. Bentar lagi kayaknya pasti gua kayak ini dari kacitan. Tapi kan itu kan ada di Komnas HAM ya. Pernyataan Komnas HAM itu kan. Jadi aneh juga. No comment. Oh, Iya, itu beda. Menteri HAM. Beda. Itu kawan lo. Kawan lo itu. Kawannya dia ini. Menteri HAM ditanya soal Itu pahlawan no comment. 2045 orang nyari quotes dari
Menteri HAM, wah, no comment ya kan. Hari yang mantap. Aduh, hari yang mantap. Tetaplah hidup walaupun tidak berguna. Tapi jangan salah, nih gue bela nih Menteri HAM Natalius Pigai. Oke. Dia no comment, tahu kenapa? Kenapa? Karena dia menyembunyikan kepintarannya. Orang Oh, pintar, iya benar. ya kan? Tidak pernah menunjukkan kepintarannya. Saking pintarnya jadi goblok. Ini kacau. Galak. Serem gua. Orang itu saking pintar jadi keblinger. Gitu loh. Dia- Pintar boleh. Dia itu no comment karena Karena bingung gak ada lagi yang bisa dijawab. dia dalam hatinya, aduh gue ngomong apa ya? Kalau dia bela rakyat, dia nanti dicopot jabatannya. hari Betul, Sabtu. itu dia. Kalau dia bela yang di atas, dia diserang sama rakyat. Gak ada bulanan kayak Ya, Budi Ari dia kan lebih susah. cerdas daripada Budi Ari banyak ngomong. Gitu, tapi tong kosong nyari pembunyinya mendingan ini sih Pigai. Dengan no komennya. Tapi menurut Lebih aman. gua nih ya, menurut buku Tatang Sumarna, ya. Ini dari mana Siapa nih? Sumarna? Tatang Sumarna itu buku primbon coy, ya kan. Jadi yang ngusulin tuh Kalian aja menteri harus togel. menteri kebudayaan ya. Gue sih yakin itu Pak Prabowo memang pahlawan kebudayaan juga. Karena warisan korupsi Indonesia akan terkenal di dunia, ya kan. Ntar dulu, pahlawan itu harus mati dulu syaratnya. Nah, Soehartonya Oh, bukan Soeharto. Padlijonnya ya. Pak Padlijon sehat walafiat, ya kan. Salim nggak ada Salim. Jadi lu harus kayak Salim Iya, gitu. gua Pak Padlijon sehat walafiat ya. Boleh kalau ada komisaris. Nah, Sehat ini. otaknya ya. Galak banget ini gua. Buset dah. Nah, kalau kita tahu ceritanya Marsinah lah ya kita bilang. Iya. Marsinah itu kan aktivis buruh pada zaman Orde Baru, ya kan? Itu zamannya Pak Soeharto yang juga jadi pahlawan nasional. Ya. Nah, kalau mau tahu kejadiannya, itu kan kita bisa searching aja di internet. Bagaimana dia memperjuangkan hak-hak buruh, kaum lemah gitu kan, supaya hidup mereka, derajat hidup mereka lebih baik. Padahal kalau kata orang lebih enak zamannya Soeharto gitu kan. Lalu kenapa ada Enak buruh? zaman Kuto Iya. gitu ya. Kenapa ada aktivis buruh seperti Marsinah yang memperjuangkan Hak-hak buruh. hak-hak buruh gitu kan? Kalau memang penak zaman Kuto kan Iya, gitu ya betul. kan. Nah, mirisnya di era itulah Marsinah ini meninggal yang katanya gitu ya. Informasinya diculik, dibunuh, bahkan ada peristiwa visum yang- itu kan? Iya, Disiksa. bukan Disiksa. hanya disiksa, tapi melakukan kekerasan juga. seksual gitu. Jadi kayak ya sorry ya kayak diperkosa dulu, disiksa ya lalu dibunuh, itulah yang terjadi dengan Marsinah gitu loh. Karena memang 98 ini benar-benar tragis ya gitu kan. Ya mungkin kalau yang nggak pernah bukan bagian dari keluarga korban, kebetulan gue adalah anak salah satu korban penembakan misterius tahun 1982. Ya gue bisa merasakan apa yang mereka rasakan gitu. Kalau dibilang eranya Soeharto semua serba murah. Iya serba murah. Kita nggak menepis itu semua ya. Aman semua itu betul. Tapi ingat murahnya sembako itu dibangun dari penderitaan rakyat. Iya dong. Aman. Ya aman lah. Marsinah baru cuap gitu aja tinggal nama. Mana ada yang berani demo-demo. Sabar, Kak. Gitu kan. Jadi kalau dibilang tapi zamannya Soeharto aman ya iyalah goblok lu semua bersuara tinggal nama berani lu. Sabar. Bro, Tarik napas. gue curiga ya. Ini Salim 2 minggu hilang ya? Jangan-jangan. Waduh. Kan nggak tahu ya. Enggak ada lagi ngempesin bibirnya. Salim. Nggak ada kabar Halo. lagi ya? Nggak, nih. Lawan. Dia sehat-sehat kok Salim. Sehat tenang, ya? Tenang, Salim. Sehat, saling sehat. Salim tetap sehat, tetap membuat dunia terguncang lewat bibirmu. Pokoknya kalau Soeharto gue ngomongin kan anak Gen Z pada nggak tahu tuh, Ya, ya kan. Masalahnya apa sih Soeharto tuh gitu kan. Tapi yang jelas yang gue tahu Soeharto itu, gue cuman lihat video itu tuh. Yang mana nih? Siapa yang nyuruh? Ayo katanya. Anak kecil tuh ya kan. Pak kenapa sih presiden bapak terus nggak ganti-ganti? Ayo siapa yang nyuruh?
Gurunya udah gini-gini Iya, tuh. kan? Kenapa kamu Enggak. gitu? Hah? Kenapa? Karena siapa kamu tanya begitu? Hah? Siapa yang suruh siapa? Hah? Karena hanya ingin tahu saja. Enggak, gurunya enggak ada yang kayak dia. Oh enggak, kalau ada. Tapi tar dulu, gue bingung nih. Nanti di pelajaran sejarah berikutnya, Presiden Soeharto tumbang di tahun 98 karena rakyat begini-begini bersatu dengan mahasiswa. Lalu ditanya sama guru, siapa pahlawan 98? Soeharto. Gimana caranya itu? Nggak Ya, bingung ini- kita nih. ini- yang- Kebayang nggak nanti di pelajaran ini anak kayaknya- kita ditanya Uh-uh. atau sebutkan salah satu pahlawan Indonesia. Si anak kejawab, Soeharto. Iya. Pahlawan apa? Ngebunuh para rakyat. Gimana tuh? Ini bahaya nih, bahaya. Tadi saya lebih suka ini. Halo. Ya gimana dong ya? Perempuan, Pak. Sekarang gini. Iya, gue cuma pengen buktiin dengan diberi gelar pahlawannya Soeharto, banyak yang menarasikan bahwa rezim Orde Baru itu sekarang lahir. Berarti kalau gue dipanggil fix, rezim Orde Baru memang lahir dan bangkit kembali. Ya. Ya. Bukti. Ini dipanggil- jangan lupa loh, Dipanggil Fadli siapa? Zon itu mau ganti sejarah loh. Iya. Ada Bilang, korelasinya gua itu. punya pesan Fadlizon, sebelum lu ganti sejarah, lu ganti dulu otak lu. Yang lu bawa ke bengkel tuh otak lu Fadlizon. Dengan pede loh dia bilang Pak Soeharto tidak terlibat. Dimaklum aja. Ya. Ya kalau zaman dulu orang tua yang dikubur itu ari-ari, kalau si Fadlizon otaknya. Mungkin gara-gara itu Budi Ari dilarang masuk ya. Iya. Karena udah ada yang sejenis. Laporin gue ya Fadlizon ya. Nah, ini supaya teman-teman juga paham ya. Soal tadi banyak jasad ya. Nah, kalau saya bahas banyak jasanya. Nah, pertanyaan kita, benar nggak Prabowo itu Soeharto. Belum, Pak Prabowo, sorry, Pak. Salah ya, Pak Soeharto. Pak Prabowo top. Bukan Pak Prabowo. Apakah Pak Soeharto Prabowo itu top. benar-benar punya Iyain jasa aja. bagi pembangunan Indonesia? Nah, pertanyaannya ya tidak. Jadi ketika era Orde Baru itu, kenapa Soeharto berhasil membangun, ya kan? Karena dia dibantu oleh Amerika Serikat. Oh ya, isu berkolaborasi dengan CIA itu ada. Dan gue pernah dapetin datanya, Dok. Maksudnya gue browsing itu ada datanya. Benar. Dan yang paling merasakan penderitaan terkait itu adalah orang teman-teman kita yang di Papua, Wah. ya kan? Soal Freeport. Freeport, ya kan? iya. Bahkan Ada kan fotonya tanda tangan tuh. Aduh, ngomongin Freeport kan yang punya nama si Jokowi lagi. waduh. Pak Jokowi, maaf. Jadi maksudnya begini, kalau dibilang jasanya adalah sebagai bapak pembangunan, ya kita perlu ngomong juga. Mempertanyakan. Bangun apaan? Bangun apa? Bangun dibantu sama siapa? Kalau dibantu sama Amerika Serikat, berarti Amerika Serikat bapak pembangunannya. Iya. Karena Soeharto pada saat itu kalau dibilang nggak terlalu susah lah, ya kan? Tinggal buka keran bisnis investasi luar negeri. Jadi gitu kan. pahlawan kita itu sebenarnya Washington. Nah itu. Itu. Atau kalau orang bilang Cia, jangan disebut satu-satu, bahaya. Oh, oke. Cia. Pahlawan sebenarnya. Nah, ini kan bisa Nah, lucu kan juga Cia kan? lucu juga nih. Bukan hanya Cia jadi lain dong. Cia. Bisa aja lu ngelawak. bisa aja saling duel. Nah, jadi karena itu sebenarnya ya kalau dibilang, kalau kita ngelihat perbedaan Orde Lama dan Orde Baru itu, terlihatnya di Orde Baru itu kita jadi kayak budak asing. Segala kepentingan nasional kita itu pasti dipengaruhi oleh Amerika Serikat yang punya saham terhadap pembangunan di Indonesia. Iya. Nah, makanya dulu kita sering dengar nih istilah berdikari. Pas Pak Karno ya, Pak Soekarno. Soekarno, Pak gitu Soekarno. kan. Non-blok, kita tidak di bawah blok barat atau blok timur. Kita sebagai nation punya pride gitu kan. Tapi setelah Soeharto tunduk ya, kita jadi seolah-olah gini. Kita dulu tuh merdeka dari Belanda, ya kan? Sekarang dijajah oleh Amerika Serikat. Tapi tar dulu nih, sebelum ngebahas ke situ,
Pada tahu gak sih bedanya Soeharto sama Soekarno itu apa? Belakangnya doang sih namanya. Karno sama Harto. Benar. Kalau kami ya bedanya Jadi satu Karno, satu Harto. bedanya Soekarno menjadi presiden itu lahir dari sebuah revolusi. Ya. Dan dia dipilih oleh rakyat atas kehendak rakyat. Tapi Soeharto jadi presiden itu dari selembar surat yang misterius, nggak tahu di mana keberadaannya hingga detik ini, yaitu Super Semar. Pantaskah dia diberi gelar pahlawan ketika dia jadi pemimpin aja misterius? Tolong dijawab itu sama lu, Fadlizon. Oh, kirain sama Pak Soeharto ya kan? Ternyata sama Pak Soeharto. Aduh. Kayaknya Pak Fadlizon coba nanti di ini ya. Gue nantangin lu debat dah, Fadlizon deh. Gue pengen tahu deh. Apa tadi nantangin apa? Debat. Debat tuh. Pak Fadlizon ditantangi Tapi debat. upgrade dulu otak lu ya. Kalau nggak selevel sama gue jangan. Tapi saya takutnya Kak Novi nggak tahan emosi. Oh, tahan sama dia. Tahan ya. Ngelihat mukanya udah kesian gue. Tapi ya apa ya, maksudnya bener kata Bang Palti tadi. Apa namanya ya, setelah kita dijajah sama Belanda, dijajah sama Orde Baru kan. Dulu gua ngerasain dulu bayar ya sekolah bayar kan. Sekolah bayar, sekarang gratis. Terus nonton TV bayar ya, nonton TV. Lu nggak tahu lu. Bayar dulu TPRI doang cuman. Iya, Pak. Lebaran. Udah itu makanya pada bayar semua. Nah, buat Gen Z kalau mau ngerasain bayar ya mungkin balik lagi ke zaman Orde Baru. Sebenarnya simpel sih kalau Makanya sekarang bayar semua ya. Iya. Kalau dibilang eranya Soeharto itu rakyat sejahtera, semua serba murah. Tapi yang menjadi pertanyaan gua, kenapa Soeharto bisa meninggalkan hutang? Gua analogikan gini, ada satu keluarga terlihat hidup berkecukupan, ya dong, anaknya semua makan layak, pakaiannya sandang, pangan, papan, semua layak, punya mobil, punya itu, oke. Tapi tiba-tiba setelah seiring berjalannya waktu gitu ya, tiba-tiba tuh datang terus tuh debt collector ke rumahnya. Jadi selama ini yang dipakai si anak sekeluarga itu apa? Apakah itu yang dibilang sejahtera? Apakah itu yang dibilang tercukupi? Kalau akhirnya debt collector datang terus tiap hari ke rumah. Kan itulah yang terjadi di eranya Soeharto. Iya betul. Tapi masalahnya kalau di eranya Soeharto, keluarganya Soeharto itu nggak bayar utangnya. Yang bayar utangnya ya berarti kan kasus korupsi. Enggak, yang bayar utangnya rakyat. Nah, ini kan ibaratnya jadi ibaratnya kan didatengin debt collector, dia nggak pernah mau bayar, dia bebanin ke tetangganya. Nah, kan itu begitu. analogi gitu. Jadi yang pertanyaannya, apakah itu bisa dikatakan dari analogi itu sebuah satu kesejahteraan dalam satu keluarga? Nah, sama juga dengan negara. Rakyat katanya makmur, semua serba murah, semua tercukupi, aman. Tiba-tiba setelah dia tumbang, utang gila-gilaan. Nah, penerusnya lah yang akhirnya terbebani hutang. Dan hutang itu buat apa? Buat memperkaya keluarganya. Lihat dong, dia punya tanah berapa ratus hektar, berapa ribu hektar tanah. Lebih besar dari Jawa Tengah ya? Berapa ratus triliun kekayaan yang dia punya, yang ada istilahnya nggak habis 7 turunan, habis keluarga cendana. Ada yang kesimpan lagi di luar ya? Selama 32 tahun dia berkuasa, dia bisa punya tanah ribuan hektar, dia punya uang ratusan triliun yang katanya nggak habis 7 turunan. Secara logika, mungkin nggak? 32 tahun berapa sih gaji presiden? Hitung-hitungan matematis. Iya. Gitu. Tapi gue mau ngomong nih, maksudnya kok kayak mirip yang kemarin 10 tahun ya? Oh, si Jokowi. Pak, saya mau ngomong, Pak. Saya ngomong. Saya yang ngomong. Ya, mirip-mirip ya. Yang katanya dari Itu- gorong-gorong ternyata garong. Maksudnya ya apa namanya, hutangnya makin gede cuy. Makin gede. Iya, sama Pak Harto juga mungkin gede kan tadi dibilangnya. Barulah gua sadar kenapa SBY nggak seberani itu. Kenapa? Iya, karena utangnya makin gede, ya kan, yang bebannya jadi ke masyarakat. Nah makanya kan kalau kita ngelihat sejarah Indonesia kan nggak bisa sepotong-potong. Jadi harus lihat dari kemerdekaan, kemudian eranya Soekarno, eranya Soeharto, bahkan nih eranya Gus Dur sama eranya Megawati. Kalau orang benar-benar membaca sejarah itu
negara sulit banget. Kenapa? Iya, sulit. Akhirnya makanya orang mempersoalkan Indosat soal ya? Indosat, ya kan. Oh. Padahal gimana pun, ya kan. Memang pada saat itu negara sedang krisis. Kalau orang tahu itu krisis moneter 98, negara tidak punya uang gitu kan, minus apa segala macam. Apa yang harus dilakukan? Jual barang sendiri Ya, lah gitu ya. ya Daripada ini ngutang bayang, ya kan. ya, bayang, Kalau orang yang waras akan paham, tapi kalau orang-orang yang gak waras gak akan pernah paham kita jelasin. Gitu. Ya, ini makanya Kalau dibilang kita waraskan mereka selalu ini. menyerang Megawati jual Indosat. Itu aduh itu buat gue itu komen orang yang gobloknya akut. Gue tahu gitu goblok sama tolol itu gratis. Tapi nggak usah serakah, diborong juga sama mereka, bagi-bagi ke gue gobloknya sama tololnya. Nah ini contohnya misalnya ya, kalau kita pakai istilah pinjaman gitu ya, kayak US lah gitu. Oh, Kan sampai ada pertanyaan nih sama salah satu pengamat atau mungkin Yang Prabowo jadi superhero apa Jokowi. Pak Mahfud juga mungkin bertanya, ini yang jadi jaminannya apa gitu. Kan nggak mungkin ya ada negara atau ngasih pinjaman nggak ada. BUMN negara di luar ngasih pinjaman nggak ada Cuma-cuma, jaminan. ya. Gede lagi ya. Nah jaminannya apa? Ya pasti kan aset-aset yang dimiliki oleh negara, yang dimiliki oleh BUMN. Nah kalau misalnya tidak bisa membayar, Pulau. jangan sampah, bisa jangan aja. sampah. Pulau. Artinya begini, karena ini kan akan terdampak pada presiden-presiden setelahnya. Iya. Nah, kalau melihat pendekatan itu, kenapa sekarang kita mengalami begini? Ya karena Soeharto 32 tahun, ya kan. Kita menjadi negara yang SDA dijual begitu rupa gitu kan, tapi tidak ada perkembangan teknologi kita gitu kan, sehingga kita jadi negara yang dulunya yang terdepan sekarang jadi terbelakang. Kan banyak tuh. Di Malaysia kita dulu paling tinggi, di Jepang kita dulu masih unggul dibandingkan Jepang. Ya, Malaysia Setelah impor guru ya. 90-an 2000 Ya itu tuh. Iya, kita impor malah guru jadi kita. ini bangsa yang tertinggal. Ekspor ya, Aneh. ekspor guru ya. Jadi gini ya, kalau mau ngebandingin Oke bro, ya kan sambil ngerokok kita enak nih ya kan. Tenang pemirsa ya kan. 10 lagi. 32. 32 tahun ya. SDA kita di Keruk itu kalau kita perhatikan sekarang itu yang punya SDA daerah-daerahnya itu daerah-daerah miskin. Ya karena Padahal dia punya SDA. karena pertumbuhan berpusat di Jawa, Jakarta, betul. Jakarta dan berpusat lagi di Cendana dan kroni-kroninya. Nah, itu dia problemnya. Siapa Gitu loh. lu? Hah? Kata siapa? tadi dia ngomong. Monggo. Tadi dia ngomong. Silahkan nih, dicek. Silahkan gua dicek. cek ya, semua SDA ada di setiap kabupaten dan Ini di kota. briefing nggak ini? Sumber daya air, dinas sumber daya air. Jadi PAM ya. Bukan dari itu. Bukan dinas SDA maksudnya. Enggak, kalau dinasnya sih aman ya. Aman ya. Nah ini kan kemudian jadi berkembang kemana-mana, akhirnya kita baru terima kabar, ya kan? Di itu ya, Ada yang dilaporin. laporin, kacau. Ada yang bisa jawab gak sih? Oke sih, bro. Katanya Soeharto ini bapak pembangunan. Ya. Tapi kenapa di eranya Soeharto tidak bisa menjadikan Indonesia negara maju, tetap aja negara berkembang? Kalau dia bapak pembangunan harusnya dia mampu seperti Hitler menjadikan Jerman negara maju. Buktinya Indonesia nggak jadi negara maju. Subjektif. Nggak Nggak bisa. Oke, kita pro dan kontra sekarang ya. Oke. Iya, gue mau Pemirsa. bandingin sama Hitler. Iya. Oh, lu kan pernah jadi warga negara sana. Kelahiran Jerman kan? Saudara lah. Oh, saudara ya. Jadi Hitler, ya dong. Kita tahu lah gimana rezimnya dia pada saat itu kepemimpinan Oke. Hitler. Mm-mm. Ya dong. Tapi dia bawa Jerman menjadi negara yang maju. Dia wujudkan itu. Diwujudkan. Pertanyaan gua, apakah Hitler jadi pahlawan? Tidak. Ya tidak. Terus kenapa sih Soeharto bisa dijadikan pahlawan? Karena Indonesia subjektif. katanya dia itu bapak pembangunan, tapi Indonesia tetap bertahan di negara berkembang, tidak jadi negara maju. kan lu nggak Dan menanya. terbukti kasus-kasus, bukan terbukti, diduga gitu ya, bahwa banyak kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di eranya Soeharto. Kok bisa-bisanya dijadikan pahlawan? Nih inget net, ini tebak-tebakan. Warga Jerman masih punya rasionalitas Oh, jelas. dan masih mengedepankan rasa kemanusiaan
Walaupun mereka sadar bahwa Hitler sudah membawa Jerman menjadi negara yang maju. Lah ini si Soeharto baru berkembang udah dikasih pahlawan. Ini Gimana? Saya kasih kunci jawabannya. Apa? Menantu. Oh, menantu. Jadi- Oke, salam hormat. Emang masih jadi menantu? Besok gua mau jadi menantu siapa? Lu tahu nggak kepanjangan Jerman apa? Apa? Jenderal Di Jerman Sudirman. Oh. Jadi Jerman tuh memakai prinsip-prinsip Jenderal Sudirman. Terus kalau Indonesia pakai prinsip siapa? Nah, itu nggak tahu tuh, cendana kayaknya. Prinsip jilat menjilat. Enggak, jadi maksudnya gini. Makanya jangan heran kalau Tapi Pak subjektif, kenapa? Lu bilang bahwa pembangunan apa? Kan lu nggak nanya itu. Pembangunan KKN, pembangunan nepotisme, ya kan? Pembangunan apa Iya lagi memang. tuh? Oh iya ya. Jadi Iya, kan itu subjektif pahlawan dia itu pahlawan, bapak pembangunan, berhasil membangun nepotisme, Iya. berhasil membangun korupsi sampai di branding salah satu pemimpin terkorup di dunia dan sangat layak mendapatkan gelar pahlawan karena dia bapak pembangunan plus bapak pembunuh. Ingat loh, pembangunan itu dimulai dari keluarga. Pembangunan negara. Nah, sama yang terjadi sama yang sekarang nih si Jokowi lagi mulai membangun dari keluarga. Jadi lu sepakat pahlawan? Hah? Enggak. Nah, nih balik lagi yang tadi Ya, dilaporin yang tuh. dilaporin itu. Ini kan aneh ya. Orang ngomong dilaporin. Dari K. Padahal Coba. benar. Itu kan ngomong bukan asal ngomong dan bukan hoax. Nanti ada data. Ini yang laporin apa udah menelusuri data-data atau gimana gitu. Ya, Ini kita takutnya ya, Laporin aja dulu. yang penting asal ngelapor gitu kan. Itu Nanti biasanya. asal terima laporan Pengen akhirnya viral kayak gua waktu ngedorong Rocky Gerung. Wih. Lu belajar sama gua kalau pengen viral. Komisaris menanti. Tapi gua gak dapet jabatan komisaris. Siapa suruh dorongnya Rocky Gerung? Oh ya kan? iya. Iya, dorong. Harusnya si Bung Fafa yang gua dorong. Erick Thohir. Gak kedorong. Kuda-kudanya kuat. Jangan Harus dong. aku buktiin, Oh, tapi Bes. mental tadi luar ya. Badan Iya. gua lagi kecil. Iya, Tapi salah dorong, bisa bikin dorongnya. anak kecil. Masuk. Bang Pigai, badan boleh kecil ya kan? No comment. Bang Gua Pigai. bisa bikin anak kecil menangis. Oh, Bang Itu Pigai. belum dilanjutin. Bang Pigai baru punya 3 pacar. Oh iya. Maksud lo? Ya gua Bersedia? Silakan Pak Pigai aja. Bersedia? ya kan? Wani Piro hartanya habis 7 cukup nggak buat 7 turunan? Oh, no comment. Oh, bingung. No comment. No comment. No comment. No comment. Gini ya, gue juga ya walaupun gue single parent, tapi ya gue milih-milih juga sih. Tuh. Berarti masih kosong ya kan? Bang Pigai. Halo Bang Pigai. Kalian ngomong pigai ke sana itu mirip pigai loh. Tapi ini kita ya, pokoknya kita saya secara pribadi sudah memperingatkan, sudah mewanti-wanti, walaupun saya dibilang sedang memprovokasi. Ya. Kenapa? Karena menjadikan Soeharto pahlawan nasional itu seperti sedang ya membangunkan gerakan-gerakan yang dulu sebenarnya sudah mulai redup, ya Saat kan? reformasi Sudah udah mulai melandai, ya kan? Nah sekarang ini akan bangkit lagi. Kenapa? Ya kan? Karena orang-orang yang dulu ya menurunkan Soeharto dengan alasan-alasan yang misalnya harga sembako Ya. naik, ya kan, cari pekerjaan susah, Otoriter. ekonomi merosot, Ya. kemudian kebebasan demokrasi Ya. dibegal gitu kan. Nah ini akan bangkit lagi. Kenapa? Karena negara ini seperti sedang tidak menghargai perjuangan-perjuangan, pergerakan-pergerakan mahasiswa yang sebelumnya yang membuat negara jadi seperti sekarang ini gitu. Ya mungkin emang itu tujuannya Bang. Biar narasi 2030 Indonesia bubar terbukti mungkin. Waduh. Sebenarnya kalau kemana kita ini? itu tanya yang bilang bubar 2030 ya. Tadi gue mau ngomong apa ya? Sebenarnya kalau mau lebih soft lagi, ya Kambing. mereka yang terpilih itu juga ini kan Ini udah kan. bertentangan sebenarnya. Sebenarnya feeling gue pun Ngerti nggak maksudnya? mereka yang mendukung maksudnya. Bukan.
yang mereka yang terpilih itu sebenarnya udah bertentangan dengan dengan prinsip demokrasi Maksud lu presiden dan sebenarnya. wakil presiden gitu ya? Enggak, si Salim sama siapa tadi ya? Oh, yang anak haram konstitusi. Nah, itu kan jelas clear gitu. Jadi gini loh, segala sesuatu, ya gue sih tipikal orang gitu, segala sesuatu Susah gue yang minter diawali katanya. dengan hal yang tidak baik, maka hasilnya pun tidak akan baik ke depannya. Tapi sesuatu yang diawali dengan sesuatu yang baik, Ya. ya gue percaya akan hasilnya baik. Ya kita lihat aja Ini bagaimana cewek nih. prosesnya, seperti apa dan bagaimana dengan cara seperti apa, nggak perlu dijelasin. Kita lihat ke depannya. Gue malah berharap, jujur ya, beras 50.000 per liter, bensin 50.000 per liter itu terjadi. Jujur, walaupun gue sebagai rakyat dan hidup gue masih belangsak gitu ya, tapi gue kadang berpikir gini loh, rakyat Indonesia ini harus diberikan efek jerak. Gue cuman mau ngomong, syukurin lo yang milih. Iya. Tadi udah landai ya kan ngomongnya. Jadi begini gue bilang, wih cewek nih mantep banget kan. Naik lagi, syukurin lu, buset. Gue mikir gitu loh, udahlah ya, kalau kayak gini caranya mungkin Hancur- harus hancur deh terjadi gitu. revolusi. Dan terjadi revolusi itu salah satunya apa, 98 ketika urusannya perut. Kebayang dong waktu itu terjadi 97 krisis moneter. Itu salah satu faktor yang akhirnya 98 pecah gitu ya. Mungkin apakah revolusi atau 98 jilid 2 ini harus terjadi kembali? Kita tunggu saja. Ya, Kita gua tunggu. Sebenarnya gue nggak menginginkan ya bang, secara pribadi gitu ya, karena gue sempat mengalami di era 98 itu. Tapi kalau suara kita sebagai rakyat nggak didengar terus, ya udahlah, nggak ada pilihan lagi. Kalau perlu nepalkan Indonesia gitu kan. Karena apa, suara kita nggak didengar. Contoh kejadian kemarin gitu ya, yang rusuh kemarin sampai ada Gojek ya, ojek online meninggal. Banyak banget kan yang menuntut Kapolri dicopot. Ya. Tapi Iya. kenapa Kapolri nggak dicopot? Jelas bahwa dengan adanya kejadian itu, Kapolri tidak mampu menjaga stabilitas keamanan nasional. Seharusnya sebagai presiden, panglima tertinggi, Pak Prabowo bisa mengambil sikap tegas dengan mencopot Kapolri. Tapi itu tidak dilakukan. Artinya apa? Artinya dia masuk ke tim 17 itu. 8 pun mana? Mana yang katanya reformasi Polri? Jadi Iya. ya udahlah, cuman saat itu doang gitu, rakyat cuman oh iya yang penting udah langsung dari rakyat landai lagi. Sama gitu kan. kayak di Pati itu kan kasihan juga kan, Nah, sampai di penjara bagaimana gitu. pergerakan Tersangka di ya, Pati? sorry. Sama ya. Ya, bagaimana rakyat menginginkan ya dong saat itu bupati itu dicopot. Tapi hasil keputusan enggak. Kabur semua. Padahal itu sebelum di awalnya itu semua fraksi di Semua DPRD, partai ya, gitu iya. ya. Tapi Setuju. setelah masuk ke dalam putusannya, cuman PDI Perjuangan yang masih Iya, bertahan, emang keren Udah ya partai gua. udah landai gitu kan. menyerap dan mengeksekusi apa yang menjadi suara rakyat itu di Rakyat Ya, Party. itulah Nah, hebatnya. yang tadi nih masalah di laporin ya. Apa gorong-gorong? Bukan, banding laporin terus yang di Pati dikriminalisasi ya Lu kan. lagi liatin sama Terus bijak. satu lagi nih. Gua kemarin nolak ya kan. Nolak siapa? Nolak Nolak apa? cewek. Soeharto ya kan. Gua nolak Soeharto karena ada Novi Bule di sini ya kan. Dan gua dibilang PKI, gua nggak terima. Buzzer, lu ngomongin gua PKI apaan lu? Lu emang tahu gua siapa? Gua Gak dibilang masalah PKI. dibilang PKI kalau gue sih, daripada dibilang Ternak Mulyono. Wah, itu Oh iya juga. Buat gua Ternak Mulyono itu aduh Ingat nista banget gitu loh. Jadi Yang penting kita itu apa ya, ketika orang tuh kalau gue lihat komen-komen dasar lu ya Termul pelacur ya? segala macam PKI, gue masih legowo nerima. Oh. Tapi kalau gue dikatain termul, gila gue nista banget gitu loh. Tapi Kayaknya kan Opi, derajat gue jatuh banget gitu. Termul itu saya gelandangan. Gua pengamen gulungan. intinya kita jangan mau dibilang LGBT. Ya. Nah, Bagian dari LGBT, bagian dari Luhut, Gibran, Gibran, siapa lagi? Bahlil, Bahlil dan Termul. Termo. Oke? Bandar gua. Oke. LGBT itu Iya. Tahu gua. Emang ada yang lain? nggak pelangi. Enggak masih tahu tuh. mending pelangi, Enggak masih tahu. punya hati. Tapi Di istana lucu ada nggak? juga ya kalau semuanya
yang menentang Soeharto itu disebut PKI, berarti Budiman Sujatmiko. Itu dia maksud gua. Faisal Reza. Bener. Terus siapa? Yang Andi Arief. Andi Arief menolak. Andi Arief menolak. Menolak. Yang Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Agus Jabo. Gak Agus usah itu. Jabo. Siapa? Gusmus ya? Oh Iya, enggak, tar dulu. itu masa Gua ada disebut enggak, tar PKI? dulu, kalau ngomong itu, Iya. gua ada bikin video tadi. Gue bilang bagaimana dengan Gusmus, Kiai Haji Afimuddin, Kiai itu, masa dibilang terus PKI? Romo Magnis. Terus mereka bilang, karena mereka semua anak PKI, bangsat gak tuh yang ngomong? Iya, ini siapa yang menggerakkan ini? Buzzer. Ini Buzzer. jujur gue bilang ya, kalian itu kurang ajar. Kenapa? Masa tokoh-tokoh agama yang menolak ya Soeharto, masa kalian katain PKI? Tapi gak apa-apa Iya. sih. Hukum sebab akibat itu ada. Seorang kiai dihina, seorang romo dihina, dituduh bagian dari PKI. Gue akan percaya kok, mereka akan mendapatkan. Betul. Tapi ada yang dihina, tapi pede aja. Siapa tuh? Itu Pak Darto Helm. Ya kan, ada yang Tapi dihina. kalau gue bikin video bang, semakin banyak yang menghujat gue, mencaci maki gue malah bahagia. Yang neror gue. Kenapa itu? Artinya masuk tuh barang secara logikanya, berarti apa yang gue narasikan itu bertentangan dengan mereka, dan berarti yang gue sampaikan itu benar. Makanya mereka menghujat gue, mencaci maki. Ya makanya terus pernah gue ladenin gawa, cuman sampah dong yang Nah, komen-komen. ini beda. Balik lagi. Dia bukan hanya dicaci, dimaki, Tapi ditolak. Semua DPC seluruh Indonesia. Oh, si Budi Ari. Kepedean Yang banget. bawa Projo. Baru yang enggak. katanya kepedean banget. Tapi katanya nih Bang, yang katanya logonya dulu itu Projo itu Pro Jokowi, tiba-tiba berubah jadi Basa Sanskerta. Nah. Yang kita laporin. Iya, itu. Nah, ke Barreskrim. Itu kepedean. 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 Dia tuh kepedean. Kepedean. Jadi dia udah ngomong seolah-olah ya kan, dia tuh orang penting, punya masa besar gitu Iya. kan. Dan kalau masuk ke Gerindra dikasih karpet merah, ya kan. Tahu-taunya dari tanggal 7 November itu sampai sekarang nggak berhenti itu Nggak DPC berhenti. menolakin dia kan. Berarti pintar gitu ya. Berarti pintar siapa nih? Yang menolaknya. Tapi ya memang sebenarnya kalau menurut gue kan banyak narasi kalau dia ini kenapa pengen merapatnya ke Gerindra, karena biar terlindungi dengan kasus-kasusnya, karena kan di Gerindra ini Berarti ada penguasa. banyak kasus nih, kasus-kasus Iya. ini dua. Ya nih. isunya katanya judol apa segala macam. Tapi kalau menurut gue bukan untuk mengamankan kasusnya. Gue yakin kok kasus-kasus dia aman. Iya. Gitu kan. Iya. Tapi mungkin ini strategi liciknya si manusia gorong-gorong yang ternyata garong itu loh, si Mulyono. Buat Karena Oh, lu lebih ngelihatnya ke situ gua ya? ngeliatnya ke situ ya sebagai penyusup. Penyusup. Kenapa kalau memang dia pendukung ikonnya si Jokowi, kenapa dia nggak masuk PSI. Partai Gajah Partai gitu Gajah. dengan Jokowismenya? Kenapa harus masuk ke Gerindra? Ada apa? Ada pertanyaan besar dong. Justru kalau lebih aman bukan di Gerindra. Saingan Ya, ntar. di Gajah. Saingan ntar sama Ada Janetes. Jokowisme. Iya betul. Iya dong, lebih aman. Atau ke Golkar kali ya. Nah, kenapa harus ke Gerindra? Iya. Karena gini, gue ngelihatnya nih, ini menurut asumsi, boleh dong gue Oh, boleh. Analisa. Perempuan ladies Ya. first. Menurut si pembina apa dia tuh ya di Partai Gajah Inisial ini, J. ya lawan terberat ini kan PDI Perjuangan. Tapi kan nggak mungkin nih kalau masuknya ke PDI Perjuangan, gitu kan? Malu Dan dong. setelah PDI Perjuangan, partai besar itu apa sih? Gerindra, Golkar. Iya. Itu partai besar. Di Golkar udah ada si Bahlil orangnya dia. Nah di Gerindra nih, gimana caranya? Halo bos, dadah. Jadi gimana caranya Gerindra ini bisa jatuh atau bisa kalah dari si Partai Gajah? Susupin. Jadi DPC Gerindra, gue salut, mereka pada pintar-pintar cara pikirnya, gitu. Karena otaknya mereka nggak ketinggalan digorong-gorong. Tapi gue maksudnya kalau yang si Pak Darto itu, Udah Budi Ari. enggak gue Kalau suka begitu. Dia nggak suka inisial, dia Iya. bingung sendiri dia. Mampus lu bingung kan? kalah gue kalau Gue suka yang to the point aja gitu lah. Udahlah jangan Jadi kebanyakan gitu-gitu
gitu. gua liatin dia Budi Ari. Di mana lu liatin? Lu pernah di Projo kan? Lu bukan pernah di Projo? Oh, gua Projo Kodok. Enggak, maksudnya dia udah keluar nih, bukan keluar dari circle-nya ya. Udah keluar. Oke. Terus di ini kan dihujat tuh sama termul yang lain kan. Iya. Terus di Gerindra kagak diterima. Itu bagaimana nasibnya kalau kagak diterima? Sakitnya tuh di sini. Makanya sekarang dia di gelandangan politik dong. Makanya sekarang dia podcast terus kan klarifikasi. Boleh kesini Pak Budi Enggak, Ari. tapi ini benar. Jadi walaupun tidak seviral Projo gitu Iya. kan. Ternyata Bara JP juga waktu baru keluar dari kunjungan ke rumahnya Jokowi itu juga mau mengganti nama. Jadi asumsinya Kanovi ini kayaknya 99,99% benar bahwa ada operasi ya kan Buat menyusupkan relawan-relawan Jokowi itu Masuk Partai. masuk ke Gerindra. Oh, ke Gerindra juga. Oh iya, Tapi kan si Siapa? ini udah menantu udah masuk sana. itu dari lama, itu dari Oh, awal. tapi kalau si menantunya itu nggak punya gimana banget. Jadi Nggak punya apa? Si menantu nih Paling kalau kuat gubernur lah dia ya? Bukan, dia secara masa ya. Masa mungkin masanya itu masalah. Oh, iya. Enggak, yang masalah bukan masa. Cewek. Ah, udah ada aja. Si Clara. Enggak Sekolah tahu itu. gua. Oh. Cewek, pokoknya cewek. Ya, enggak. Si Jokowi ini melihat bahwa peluang yang bisa itu ya si Budi Ari ini itu menurut gua ya. Jadi ya Budi Ari harus masuk gitu. Karena dia relawan. Dia bukan dinastinya Jokowi. Jadi tidak terlihat tidak terlalu mencolok lah ya. Iya. Makanya. Tapi ya itu gua salutin ya Gerindra punya prinsip. Tapi mudah-mudahan DPP-nya pun menolak. Ya ini kan baru DPC. DPP udah belum? Lah, siapa yang bilang DPP nggak menolak? Emang udah? Biasanya itu kalau Langsung kita terima. kalau kita Bottom up gitu ya. kalau dari kita dulu bicara ya. soal penolakan halus itu namanya Dipertimbangkan. cipta kondisi. Iya. Prakondisi. Jadi kenapa kami ditolak? Ya kan DPP-nya punya alasan. Nah. Bukan karena kami tidak mau menerima Budi Ari, maaf Pak, bukan tidak mau. Cuma Berdasarkan Tapi- pertimbangan kader-kader di bawah. Kita mempertimbangkan. Iya. Ya kan? Jadi Projo itu ganti logo ya? Hah? Ganti logo Ya ya? bisa jadi nggak jadi kalau ditolak dari Katanya logonya apa? Semut. bukan Zeus. Zeus ya? Dadu. Zeus. Dadu. Dadu. Oh, karena junjungannya Skater. mukanya juga total gitu. Katanya Zebra kali. skater. Oh. Permainan skater di sini. Judol dong. Judo. Oh. Ya memang orang ke situ. Oh. Karena kan gimana pun ini kan pemberitaan dan dakwaannya udah nyangkut-nyangkutin nama 50% Budi Ari. itu. Iya ya? sih. Sebenarnya kan namanya udah disebut tapi harusnya dipanggil dong ya. Oh, langsung. Iya, Kayak walaupun- Ahmad Ali misalnya ya kan masuk Iya. PSI langsung kan jadi ketua harian ya kan dari Nasdem tuh. Ya kan? Kayaknya Ini- salah nih. Iya, dia tokoh oke. ya kan. Iya. Nah, Oke. Budi Ari kan tokoh nih bekas menteri ya kan. Iya. Kenapa kita akan mempertimbangkan tandanya kan dia mau ngapain? Oh, halus kan gitu, penolakan secara halus. Lu ngapain sih deket-deket gua katanya kan. Iya. Memang. Bawa-bawa Cuma masalah. maksud aku tadi itu yang di pengadilan. Oh, pengadilan. 50%. Iya. Kan namanya udah disebut-sebut kan. Aduh, itu. Tapi sih memang selagi dia masih bisa terus nempel ke si gorong-gorong mah ya aman. Aman ya. Aman. Mungkin Sylvester kalau- aja aman ya. Sampai sekarang. Jangan gitu lo mantan ketum gua. Jadi Oh, ketum, salam hormat. Bisa. Itu kalau balik lagi ke TV keren sih. Enggak, pantesan orang ketumnya aja. Hah, lu pakai apaan tuh ya kan digalak ya kan? orang yang pakai ya. Orang yang pakai inian apa namanya? Slayer. Dicopot. Apa nih? Galak juga cuy. Itu ya. nah ini pelajaran dari Budi Ari ini kalau kita ngelihat Ya. di politik itu jangan terlalu kepedean deh gitu ya. Jangan akhirnya kan malu sendiri seperti ini misalnya, ya kan? Merasa punya nama, merasa punya masa gitu kan. Merasa penting lah. merasa, "Wih, ini pede banget sampai bilang kehadiran kami akan meningkatkan suara Gerindra menjadi lah padahal dia belum masuk aja suara Gerindra udah 19-20%. Dia cuma tukang klaim aja ntar ya kan. Iya. Padahal dia nggak kerja gitu. Iya, yang gua lucu dia ngomong gini kan.
Pak, Projo singkatannya, ya jelas dong kalau Projo tuh Pro Jokowi gitu ya kan. Kira kemarin Projo itu apa dia bilang? Negara. Dari bahasa Sanskerta. Ya Gak ada sebenarnya. Jokowi, gak ada itu. Kalau orang yang cerdas ya, yang otaknya waras, dengan ketidakkonsistenan dia, itu bisa menilai lah karakternya, gitu. Ya makanya Ya. diorang. Iya makanya, tapi kan Tapi cocoknya memang dia di PSI. Hah? Karakter dia tuh begitu. benar, karena ya memang si Partai Gajah ini kan memang orang-orang yang dulu dengan menggebu-gebu sampai memberikan penghargaan dong, piagam penghargaan. Iya, Ya, masih dong, ingat ke gua Presiden tuh. Prabowo gitu ya. Terlebay. Terlebay apa Terlebay. segala macam. Terus yang sempat Bohong, mengatakan bahwa Prabowo ini terlibat pelanggaran HAM segala. Soeharto, simbol akhirnya KKN katanya. Ternyata kader-kader yang nggak lebih cuma jadi anjing penjilat gitu ya. Kalau anjing kalau gue bukan anjing penjilat ya, tapi anjing penggonggong. Galak dong. Galak. Iyalah, gue blasteran Doberman Herder. Gila lu. Pasil Perster dia. Nih, mantan anak buahnya. Galak. Hormat Pak Sylvester. Mana sekarang? Lagi di mana? Gua lupa kalau bawa ketemu gua. Aduh, tendensius banget gua. Beliau lagi baca Banyak banget yang Leo Tolstoy. Dia tuh lagi duduk santai. Di sini lah di Jakarta itu. Dia lagi baik-baik aja. Dia lagi Mungkin duduk santai. dia lagi masalah Bukan. nyariin masalah ijazah. Masuk kita. Lagi nyariin tuh. Kasian lo tuh. Dia Ntar dulu. Siapa tuh? Ijazah gua asli loh. Sumpah ijazah gua asli. Asli. Nih gua sapa dulu teman kita nih ya. Ya. Tommy Wibowo. Dia baru posting nih katanya. Tommy Wibowo Dia posting apa? apa namanya? Oh, dia wisuda ya? Iya, dia wisuda, dia capek kerja gitu kan, tapi kalah sama anaknya Jokowi, anaknya Mulyono. Itulah kalau ijazah lo asli. Nah, Kalau lo mau sukses seperti Jokowi Harus dan ambil itu, resiko ya. Jangan ijazahnya asli. Ijazah asli memang resikonya hidup kita berat. Iya. Karena kita Ngikutin sistem. mendapatkan ijazahnya juga berat. Pak Jokowi, maaf. Sekarang ini gini kan, sekarang ini lagi rame ya. Semua itu kita tuh jualan baju, jualan ini, jualan itu. Tapi pantesan gue jualan ini itu nggak laku-laku. Kenapa? Ternyata sekarang yang laku jualan bapak. Jualan nama Pak? Lah, Iya, jualan nama bapak. ya kita nggak bisa jualan nama bapak kita. Iya. Tanggung jawab lu Soeharto, bapak gue dikemanain? Pak Soeharto. Udah nggak ada ya Pak Soeharto ya, maaf. Ya itu keluarganya, mohon maaf. Nah itu kan Roy Suryo, ya kan? Ya. Dan Ditersangkakan ya? Rismon dan yang lain ditersangkakan. Yang paling kasihan itu Egy Sujana, bingung dia. Sampai sekarang dia masih bingung. Kenapa emang? Kenapa gua jadi tersangka juga kan gitu kan? Ini di mana-mana berkeliaran itu kan tiga itu orang tahu ya kan? Egy Sujana kan udah lari, udah diem, disangkakan juga. Dan ini buat gue sejarah banget sih bang. Ini sejarah mencatat loh. Mantan presiden memenjarakan rakyatnya sendiri hanya karena menanyakan satu kebenaran. Cuma kalau Jadi- ditanya si Jokowi nih, Presiden Jokowi, saya nggak ada nyebut nama orang katanya. Saya nyebut peristiwanya. Maksudnya? Ya, Jadi yang ngelaporin dia siapa? ngelaporkan atas peristiwa. Loh, tetap aja peristiwa itu kan ada pelakunya, goblok. No, itu dia. Bang Silverster Bukan. tanggung jawab Mas- mantan anak buah. Maksudnya net ini, Pak Jokowi waktu melaporkan itu, Iya, bukan namanya. katanya tidak menyebut nama. Nama, tapi nah sekarang peristiwa. tiba-tiba ada nama. Ada nama. Siapa yang laporin? Ini polisi yang gimana sih? Enggak, Ya. kalau gua ya lihat Budi Ari, Projo apaan ya kan, terus apalagi tuh ya pokoknya yang Gini loh. PSI bilang begitu. Sekarang gua nggak percaya kalau begitu. Semua Walau turunan enggak kali ya. gini. Turunan Walau- bohong semua. Iya. Nah, jadi kalaupun yang dia laporkan peristiwa, secara logika peristiwa akan ada pelakunya, peristiwa kebakaran, Yeah. akan ada tempatnya, Yeah. akan ada ini itunya. Nah sama peristiwa dituduhnya ijazah palsu, kan pasti ada yang ngomong, ada pelaku. Ya itu mah cuman cara ya smoothnya aja. Tempatnya peristiwa. ada pramuka kebakaran. Nah, Ya, kebakaran. jadi cuman
bahasa ya biar smooth aja lah gitu loh. Jadi seolah-olah peristiwa gitu. Padahal kan udah tahu siapa yang paling berisik masalah ijazah palsu. Sekarang sih kalau gue punya 2 analisis. Nih ya. Nih serius nih, serius. Analisis. Masalah ijazah. Kalau misalnya ijazah itu asli, ternyata memang ijazah itu asli. Artinya fix si Jokowi ini memang pengen bikin gaduh bangsa ini, pengen mengadu domba, memperkeruh keadaan sesama anak bangsa. Sekarang simple aja. Emang apa susahnya sih? Gitu tinggal, Pak, ijazah Bapak gini. Ya dong. Ya kasih lihat, jangan kayak apa ya? Kan yang dikasih lihat katanya wartawan, projo, relawan udah lihat. Ya logikanya, gue ditilang, SIM lu mana Nov? Gue kasih lihat ke lu bang, bukan ke polisi. Yang goblok siapa? Wah ini bener. SIM-nya. Ya kalau dalam bahasa Jokowi SIM-nya. Ini yang pertama nih, yang kedua. Nah, yang kedua, memang ijazah itu palsu. Gitu. Okay. Memang dia pernah 99. kuliah di Jogja. Kan pernah ada tuh video fotonya Pak Ganjar yang Jokowi Mapala. Dia pernah kuliah di Jogja tapi mungkin tidak selesai. Jujur aja zaman dulu memalsukan ijazah itu gampang. Zaman dulu. Zaman dulu pada saat itu apalagi hitam putih. Gitu kan. Jadi Zaman dulu ya Pak Jokowi. Dulu. Bukan sekarang. Gitu. saya- Jadi ya memang bisa memang benar asli gitu ya, dan jika memang benar asli tapi dia nggak memperlihatkan, malah liatin ke relawannya dan yang lainnya, pertama ya dia pengen membuat gaduh aja, pengalihan isu mengenai pemakzulan anaknya gitu ya, dan yang lain-lainnya mungkin itu, atau memang dia goblok. Iya dong, Bukan RRT ya? polisi nanya SIM, Novi SIM lu mana? Gue kasih lihat ke Palti. Iya. Itu goblok gak? Polisinya marah nggak? Ya marah lah. Tapi polisinya malah dijadiin tersangka gimana? Kalau dia yang nanya SIM-nya? Ya itu karena goblok mereka semua. Balik lagi. Mungkin dia selebritis, berasa Nih pengen. gue ngomongnya goblok tolol tuh gue ngikutin itu tuh si Sahroni. Oh, gitu. Jadi dikit-dikit ya udahlah ya. Jadi Saroni yang ini ya. Ya gue ngikutin pakemnya. lah. Ingat Bang Kan dia Saroni. jadi kan dia wakil rakyat. Iya. Oh iya. Ya udah, dia gak usah ngewakilin terus gue yang Ingat Bang Saroni, Anda menginspirasi. Tinggal kan celana pink, celana pink yang belum. Dia lagi dinonaktifkan, lu bisa gantiin lah. Iya, Udah, aktif 6 bulan, tau. 6 bulan. 6 bulan oke lah. Iya. Lumayan gaji 6 bulan. Kelihatan banget ya permainannya. Tapi itu si Roy Suryo CS kapan dipanggilnya? Nah itu Nah itu nggak tahu tuh. hari Kamis besok. Oh, Kamis. Ini karena kita take-nya hari Rabu. Hari Kamis kita nggak. Tapi ini ada analisa yang menarik yang ketiga tadi. Apa tuh? Kalau 1, 2 tadi kan. Kenapa sekarang Roy Suryo-nya baru ditersangkakan? Ya kan pertanyaan orang. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin kan Ya. gitu kan? Katanya gara-gara Roy Suryo itu pergi ke Sydney. Oh, Iya. itu UTS, jasa anaknya. UTS. Nah jadi katanya lagi, ini katanya ya, saya hanya mengutip-ngutip aja quote to quote. Jadi ini isu jangan sampai ke Gibran lah gitu. Di stop gitu karena kelihatannya nih udah makin mendalam ya kan, makin mendalam orang makin mulai mempertanyakan sama seperti kasusnya ijazah Jokowi nih. Dulu orang kan banyak yang percaya nih. Asli. Sekarang orang banyak yang tidak percaya, tidak bahwa ijazahnya asli. Sekarang Takutnya gitu ya. kayaknya ini orang Termasuk lu kan dulu percaya. gue nggak percaya ijazahnya karena gue juga nggak pernah ngeliat kan. Oke. Sekarang orang kayaknya mulai percaya Gibran itu lulusan SMP. Nah makanya ini mau di stop nih, jangan sampai orang Rembe. berpikiran seperti itu berpengaruh ke 2029. Gibran elektabilitasnya bisa menurun. Pak Gibran, Anda cerdas karena Anda bisa. Pertanyaan gue, kalian ngomongin Gibran itu siapa? Dan hilirisasi kemenyan. Tadi dibilang ini inisial dan apa nggak paham. Pas Ya Gibran Gibrannya itu kan nggak paham. banyak. Gibran yang mana? Gibran yang mana? Oh, yang beler. Oh yang beler. Oh wapres kita itu. Yang Nggak anak-anak tahu. gue Nggak tahu. Yang beler banyak. Ya, gua taunya. Gibran banyak namanya. Ya makanya gue kira Gibran yang wapres kita anak haram konstitusi digendong paman hasil jualan nama bapak. Itu bukan sih? Nah itu benar. Tapi bukan. Apa bukan yang Fufu Fafa? Tapi bukan yang beler. Oh bukan Yang beler beda. Beler lain. Gibran Emang yang Full lain, Fafa Pak. itu Gibran?
Ketawa. Pak Silverster lihat dia ketawa. Bang Aiman nih. Bang Aiman, Fufu Fafa Gibran nggak Bang Aiman? Iya, kita nanya ya. Ya Bang kalau Aiman aja nggak dapur- berani. Kalau Gojek itu bisa namanya sama gimana ya? Aku jadi bingung. Sebenarnya yang goblok itu siapa yang bisa dibilang? Aduh. Pakai diganti lagi ya kan namanya. Aku jadi bener loh ya. Nih sebenarnya negara kita nih kayak dagelan ya lama-lama ya. Iya. Iya Lucu dong. ya, lucu ya. Pahlawan bisa dua-duanya jadi pahlawan. Iya. Hah? Mana penjahatnya, mana pahlawannya kita nggak tahu. Iya. Masalah ijazah nggak ada habis-habisnya. Tapi yang gue pengen tanya ke Kapolri sama Kapolda, Ya. kenapa tidak memaksa tuh orang untuk nunjukin ijazah aslinya Iya. ke publik, ke masyarakat, bukan ke Kapolri, bukan ke Bareskrim, bukan Harusnya ke kan- polisi. harusnya kan yang ijazah- nanya itu mereka. Ijazah aslinya dikeluarin, siap dibandingkan. Yaudah Kalau gini udah aja deh, keluar, gue bantu baru. dah. Gue kasih ijazah gue deh yang asli, mau gak? Wah ini payah nih. Enggak, mungkin ada memang beberapa orang menjadikan ijazahnya itu seperti kelamin dia gitu. Oh. Jadi nggak bisa ditunjukkan di depan publik, tapi bisa ditunjukkan di dalam. Kamar. Cuma yang kelihatan Kacau nih omongannya kamar nih. Jadi ingat waktu itu yang masalah teror. yang kelihatan itu kemarin bro, KPU sampai ngeluarin peraturan itu ijazah nggak perlu diperlihatkan. Jadi semacam sistemik. Ya jadi memang semua ini sekarang itu langsung tiba-tiba berubah, Langsung berubah. gitu. Ini tuh sebenarnya kalau balik lagi kalau rakyat waras, cerdas, jeli, itu bisa dong paham dengan apa yang terjadi situasi kondisi saat ini dengan narasi Indonesia gelap ya gelap. Kau yang gelap. Itu Coba ini opung apa kau ya? itu. Oh, Masa- ngopung udah bau tanah kapan matinya? Masalahnya ada sosmed. Masalahnya ada sosmed ini kan jadi orang itu nggak mau demo gitu loh. Masalahnya apaan? Buzzer banyak cuy, pakai Banyak. duit sekarang. Bukan. Itu makanya. Banyak orang yang Gua banyak bersuara. bilang buzzer loh. Banyak orang yang bersuara tapi nggak mau turun gitu loh. Gue buka deh, buka jasa buzzer. Wah, Wah, siapa yang ngajarin? Bajar Soeharto mau. Gak apa-apa deh, yang penting duit. Pokoknya kalau ada Pak Silverster ini mengikuti jejak Anda katanya. Kayak ngerasain kali-kali jadi anjing penjilat kayak apa ya? Kayak kalau ada ya yang kayak komen contohnya si ini, Ade Armando tuh. ada yang kan komen dapat Soeharto, komisaris. ada yang komen Soeharto lu bilang PKI gitu. Iya, bisa. Diorganize gitu. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kita bayar berapa nih? Atau Wani Piro. kalau ada keyword Soeharto, nah Soekarno lu giniin. Iya. Gue jatuhin Soekarno. Iya, itu Di keyword. sini. Bisa nggak lo? Itu bisa nggak lo? Tenang, bisa kecil masalah itu mah. Oh, Soeharto yang pembunuh itu. Soeharto sih. Ada pahlawan nasional sih. nggak tahu. Gue mah Yang taunya jelas. Soeharto yang pembunuh. Yang jelas. Nih ya, gue mau ngasih tahu. Ripka Ciptaning kan dilaporin. Editor Iya. tolong ya. Ya, nggak usah diedit-edit, nggak masalah gua, ya. Lu yang laporin gue juga ya, karena dengan tegas gue bilang Soeharto pembunuh, terutama pembunuh bokap gua. Jadi silakan jangan hanya Ripka Ciptaning yang dilaporin, gue juga laporin. Dan dengan dilaporinnya Ripka Ciptaning ini adalah salah satu bukti bahwa memang Orde Baru sudah lahir kembali. Oke. Neo Orde Baru. Ini sepertinya Enggak, Makin gue keras. nggak takut. Makin Gitu. keras. Pasti aja pernah di dalam, gitu kan. Jadi gue nggak takut selama lawan gue bukan Tuhan, lawan gue bukan malaikat dan bukan orang tua sendiri. Gue hadapin lo semua walaupun kekuasaan. Siap. Kita nggak takut. Mantap. Siap. 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 Bang Pigai lawan Anda. Sini. Guys saya. Oke, Oke. ini kita sudah Capek nih. ya Udah. capek nih bahas negara nih kayak Iya, udah hampir bahas. berapa jam? Padahal 5 negara jam. membahas kita juga kagak. Kagak, Gak enggak. apa-apa bikin dikit-dikit kuping mereka panas. gitu loh. Jadi Negara bahas kita kalau udah trending. Enggak, bentar lagi gue dibahas tiba-tiba nama gue ada di Mabes Polri kalau atau di Polda. Bang Pigai tolong bantu teman saya. Oke, jadi teman-teman apa yang kita sampaikan omon-omon semua. Kenapa omon-omon semua? Karena negara kita saat ini adalah negara Omon. Endasmu. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di episode Bang selanjutnya. Pigai. Jangan bosan ya. Bang Pigai Iya. ada 6 bulan. 6 bulan. Ingat, like,
like, subscribe, dan komen. Kita rehat sejenak. Terima kasih, terima kasih. Setrika. Kalau kata Jokowi dulu, aduh Novi gua hanya terika nih. Acau. Siapa mau nemenin Novi nanti ke sana? Ke Mabes. Hah?